Pendahuluan singkat, sikap dasar yang perlu dipegang. Ini bukan bukti melainkan indikator. Tanda-tanda yang disebutkan adalah potongan bukti perilaku. Mereka meningkatkan kecurigaan bukan membuktikan perselingkuhan. Probabilistik, bukan deterministik. Sebuah kalimat atau perilaku bisa bermakna banyak hal. Stres kerja, depresi, masalah keluarga. Jadi selalu baca pola keseluruhan. Tujuan bukan menyudutkan tapi sadar. Tujuan pengetahuan ini adalah memperkuat komunikasi, memperbaiki hubungan, atau mengambil keputusan proporsional, bukan langsung menuduh. Emosi versus fakta. Jangan biarkan emosi mengambil alih investigasi. Kumpulkan fakta, perubahan pola inkonsistensi, bukti objektif. Sebelum konfrontasi. Rinciannya ke-6 frasa apa yang biasanya tersirat. Dia itu orang yang paling mengerti aku. Makna psikologis. Ungkapan pengagungan bisa jadi tanda koneksi emosional yang mendalam. Keterhubungan emosional adalah pondasi perselingkuhan emosional. Perilaku pendamping. Sering menyebut nama orang itu, membandingkan, mencari waktu ngobrol curhat dengannya. Ekspresi kagum. Seberapa kuat tanda ini? Sedang wajar kalau satu kali. Lebih mengkhawatirkan bila berulang dan diikuti keterikatan emosional. Lebih terbuka, curhat pribadi. Contoh nyata. Pasangan tiba-tiba berkata, "Dia selalu ngerti aku," lalu sering chat larut malam dengannya. Cara memverifikasi bijak. Tanyakan terbuka. Apa yang membuat kamu merasa begitu dengan dia? Dengarkan tanpa defensif. Perhatikan konsistensi cerita. Apa yang katakan, "Aku senang kamu merasa dimengerti. Kadang aku juga butuh merasa begitu. Bisakah kita ngobrol soal apa yang kamu rasakan?" 2. Tenang saja, aku cuma keluar sama teman-teman. Makna psikologis. Frasa penyangkalan umum. Sering dipakai untuk menutup akses atau mengaburkan detail. Perilaku pendamping. Pola keluar yang tiba-tiba meningkat. Jawaban singkat ketika ditanya detail. Inkonsistensi soal siapa, kapan, di mana. Seberapa kuat tanda ini? Sedang tinggi jika disertai perubahan pola komunikasi. Misi. Menutup telepon saat kamu muncul. Contoh nyata. Bilang nongkrong tapi foto cerita tidak cocok. Atau waktu pulang berubah-ubah tanpa alasan. Cara memverifikasi bijak. Mintalah detail nama teman, tempat, siapa yang hadir. Orang jujur biasanya bisa menjelaskan tanpa defensif. Apa yang katakan, "Oke, aku percaya. BTW bisa ceritakan siapa aja yang ikut. Aku cuma ingin tahu karena aku kangen ngobrol sama kamu." 3. Aku butuh lebih banyak ruang. Makna psikologis bisa jadi kebutuhan sehat, ruang pribadi, tapi juga tanda mundur emosional. Untuk memberi ruang pada hubungan lain. Perilaku pendamping. Pengurangan komunikasi, menolak kegiatan bersama, lebih sering sendiri, lebih tertutup soal keseharian. Seberapa kuat tanda ini? Tinggi kalau disertai pola menghilang atau perubahan sikap yang tiba-tiba. Contoh nyata. Pasangan yang dulu rutin telepon video call, tiba-tiba bilang butuh ruang dan jarang merespons. Cara memverifikasi bijak. Tanya tujuan ruang itu. Apakah untuk refleksi diri, stres kerja, atau hal lain? Tawarkan bentuk ruang yang terstruktur, Miss Go. Kita coba 1 hari tanpa chat, tapi kita tetap janjian bicara hari Minggu jam 19 Manse. Apa yang katakan? Kalau kamu butuh ruang, aku hargai. Bisa kita sepakati batasan ruang itu? Berapa lama dan gimana kita check-in agar aku nggak gelisah? Fernandes, aku pulang agak malam ya, kerjaan lagi banyak. Makna psikologis. Alasan pekerjaan adalah penutup yang sangat umum karena mudah dipercaya. Bisa benar, bisa juga penyangkalan. Perilaku pendamping. Lembur sering muncul tiba-tiba. Tidak bisa tunjukkan bukti, email, panggilan kerja. Alasan terdengar terburu-buru atau defensif. Seberapa kuat tanda ini? Sedang sampai tinggi tergantung konsistensi dan bukti. Contoh nyata. Sering lembur tanpa deadline yang jelas atau jam lembur selalu bertepatan dengan waktu tertentu. Cara memverifikasi bijak. Minta detail pekerjaan atau minta tahu kapan estimasi selesai. Perhatikan apakah pasangan menunjukkan stres kerja, dokumen, telepon kerja, email. Apa yang katakan, kerjaan memang penting. Kalau sering lembur, mungkin kita bisa atur waktu khusus agar tetap terhubung semis. Makan bareng hari Senin. 5. Aku rasa kita perlu waktu masing-masing dulu. Break. Makna psikologis. Bisa jadi sinyal evaluasi hubungan, kadang merupakan cara menguji atau memberi kebebasan sementara. Sering dipakai untuk mengurangi rasa bersalah
sekaligus membuka ruang untuk keterlibatan lain. Perilaku pendamping, jarak fisik dan emosional meningkat, kontak diminimalkan, sering menghindari pembicaraan masa depan. Seberapa kuat tanda ini? Tinggi suhu permintaan break, tiba-tiba seringkali menunjukkan pergeseran prioritas. Contoh nyata, pasangan minta break 2 minggu lalu mulai sering bertemu orang baru tanpa melibatkanmu, atau menonaktifkan akun media sosial sementara. Cara memverifikasi bijak, minta kejelasan aturan break. Apa artinya apakah melihat orang lain diperbolehkan, berapa lama? Gunakan break untuk menilai perasaanmu juga. Apa yang katakan? Kalau kita butuh break, bisakah kita sepakati aturannya dulu? Aku ingin jelas supaya tidak salah paham. Kesimpulan isi naskah. Inti psikologis perselingkuhan biasanya bermula dari kebutuhan emosional yang tak terpenuhi. Kurang didengar, kurang validasi, kurang keintiman. Perilaku yang tampak kecil, pujian berlebihan pada orang lain sering keluar dengan teman, permintaan ruang, seringkali adalah gejala, bukan penyebab. Kunci penanganan adalah komunikasi jujur dan pengamatan pola, bukan konfrontasi emosional tanpa bukti. Langkah praktis yang bisa dilakukan pembaca, checklist tindakan. Catat pola, bukan episode. Buat daftar perubahan perilaku selama 2-4 minggu. Waktu pulang, durasi chat, nada bicara. Cek inkonsistensi faktual dengan tenang. Tanya detail sederhana. Perhatikan apakah jawabannya konsisten. Pilih momen bicara yang tenang. Hindari konfrontasi saat marah. Mulai dengan kalimat aku merasa, bukan kamu selalu. Gunakan pertanyaan terbuka, bukan tuduhan. Contoh, aku ngerasa kita agak jauh akhir-akhir ini. Apa yang kami teruskan? Tawarkan solusi konkret. Contoh, terapi pasangan, jadwal kencan rutin, aturan media sosial, atau ruang yang disepakati dengan batas waktu. Persiapkan batas, boundaries. Tentukan apa yang bisa diterima dan apa yang tidak. Lalu komunikasikan dengan jelas. Jika diperlukan, ajak pihak ketiga netral. Konselor atau terapis bisa bantu membuka pembicaraan sulit tanpa menyalahkan. Frasa dan contoh respons yang membantu, skrip singkat. Saat ingin tanya tanpa menuduh. Aku mau jujur, akhir-akhir ini aku ngerasa nggak sedekat dulu. Bisa kita omongin apa yang berubah? Kalau partner bilang butuh ruang, aku ngerti kamu butuh ruang. Boleh tahu seberapa lama? Biar aku juga tidak terus khawatir. Kalau partner ngomong nongkrong sama teman, siapa temannya? Aku cuma mau kenal supaya nggak salah paham. Hal yang jangan dilakukan anti-pattern. Jangan langsung memeriksa ponsel tanpa izin. Ini merusak kepercayaan dan sering memperburuk situasi. Jangan memaksakan pengakuan. Konfrontasi agresif sering membuat orang menutup diri lebih dalam. Jangan mengabaikan kesehatan mental sendiri. Kecemasan karena curiga butuh perhatian. Cari dukungan. Kapan harus khawatir serius, yuk ambil tindakan nyata. Ada bukti objektif. Pesan, foto, pengakuan yang konsisten. Pasangan menutup total komunikasi dan menolak diskusi yang masuk akal berulang kali. Ada pola perilaku yang merugikan. Kebohongan berulang, manipulasi emosional. Jika salah satu terjadi, pertimbangkan konseling, pembicaraan serius tentang masa depan hubungan, atau mengambil jarak untuk keselamatan emosionalmu. Penutup, nada saran dan etika informasi ini berguna untuk meningkatkan kesadaran. Gunakan dengan etika. Hormati privasi, hindari stalking, dan utamakan dialog dewasa. Kesimpulannya, lebih baik peka dan bertanya dengan hati daripada menyalahkan tanpa bukti. Hubungan sehat dibangun dari kejujuran, komunikasi dan tindakan yang konsisten.